Puji nama Tuhan, dari tempat ini bersama seluruh imam yang melayani ingin menyapa Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah umum kita. Mari saya ajak kita semua, kita akan masuk dalam penyembahan. Tapi sebelum itu, mari kita mau satukan hati kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk segala berkat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang kami boleh nikmati sampai saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Engkau yang mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh dilayakkan untuk masuk di dalam penyembahan, masuk di dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bertahtalah di atas pujian kami Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami Tuhan, biarlah kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai kami, lindungi ibadah kami Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tempat maha tinggi, ku mengangkat
tangan kami Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Yesus. Haleluya. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Oh Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita katakan sebab Engkau Allah yang ku percaya. Dalam hatiku hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan yang Allah yang ku percaya dalam hidup kami. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku sebab Engkau Allah yang ku percaya. Amin. Di dalam hatiku hanya Engkau Yesus, Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kelegaan. Oh ya Engkau Allah yang ku percaya di dalam setiap hidup kami. Amin. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kekuatan yang baru. Haleluya. Dan saudara dalam penuh sukacita kita mau katakan pujian. Angkatlah suara, puji Dia, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Amin. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari sekali lagi saudara kita mau nyanyi bagi Dia. Katakan, angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu khawatir. Katakan, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan
bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, haleluya, kebesaran Dia kuat dan penuh kuasa. Amin. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari saudara, mari kita mau lebih bersukacita lagi di hadapan Tuhan. Sekali lagi, angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu. Puji Dia. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan amin. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Haleluya. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir. Katakan, sebab Dia sanggup. Amin. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan, haleluya, kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekali lagi nyatakan, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi saudara katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia di nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau datang sujud di hadapan-Mu Tuhan. Bapa Kau setia, Engkau takkan meninggalkan kami Tuhan. Takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Amin. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Mari sama-sama minta kepada Tuhan.
seperti-Mu. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya firman-Mu yang sanggup untuk mengubahkan setiap kami. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau duduk di ujung kaki-Mu Tuhan. Kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berfirman kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Bersama dengan istri saya menyampaikan selamat pagi. Puji Tuhan, kita kembali boleh mendapat kekuatan dari Tuhan untuk beribadah pada Tuhan. Dengan segala keadaan kita, hari demi hari Tuhan menanggung. Tuhan yang memberi suatu pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Kita dituntut oleh Tuhan untuk selalu berserah, untuk selalu menyerah kepada kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, bukan rencana atau pikiran kita, tapi semua karena kehendak Tuhan. Bahkan sampai saat ini, jika kita boleh hidup, masih boleh bernafas di minggu yang pertama ini, di bulan Oktober tahun 2021, ini semua karena kekuatan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, perlindungan daripada Tuhan. Itulah sebabnya bersama dengan Tuhan kita akan selalu dikuatkan. Puji nama Tuhan merupakan tema firman Allah bagi kita, kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan yang berlimpah di hari-hari yang terakhir ini Tuhan mau curahkan dalam kehidupan kita menghadapi segala sesuatu yang kita tidak ketahui apa yang akan menimpa atas dunia ini. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus. Perlindungan kita hanya kepada Tuhan. Dalam ketaatan kita kepada firman-Nya. Pengharapan kita hanya kepada Dia. Sebab kita tidak mampu di dalam kita menghadapi hari esok. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya jangan kita membanggakan diri. Ya, untuk hari esok kita tidak bisa membanggakan diri dengan kekuatan kita. Kemudian kita berkata saya mampu di dalam menghadapi hari esok. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Biar pengharapan kita mengandalkan pribadi Tuhan. Baik sekali kita membaca terlebih dahulu di dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-27. Kitab Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari. Janganlah memuji diri karena esok hari. Artinya jangan kita membanggakan diri oleh karena hari esok. Terus mengapa? Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Dengan kata lain saudaraku sekalian, jangan kita hadapi hari esok dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Jangan kita merasa kuat, apalagi kita merasa teguh berdiri. Maka firman Allah katakan dia akan jatuh. Kita harus berhati-hati di hari-hari yang terakhir ini. Untuk kita tidak menggunakan kekuatan kita, kita tidak menggunakan kemampuan kita, kita merasa diri kuat, kita merasa diri mampu. Firman Allah katakan jangan memuji diri karena esok hari. Jangan kita merasa kuat, kita merasa mampu. Apalagi mungkin kita yang masih merasa muda. Acap kali kita merasa diri kuat, kita merasa mampu di dalam menghadapi hari esok. Sebab firman Allah katakan, sekali lagi mari. Janganlah memuji diri karena esok hari. Ya, janganlah memuji diri karena esok hari. Terus? Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu, pada hari esok. Oleh sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Saudaraku sekalian, maka jangan kita membanggakan diri kita, jangan kita membanggakan kekuatan manusia kita. Oh, saya bisa menghadapi hari esok, saya mampu dengan kekuatan saya,
dengan kekuatan daging. Jangan kita memuji diri kita sendiri. Dengan lain kata, jangan kita hadapi, jangan kita mengandalkan kekuatan daging kita di hari-hari yang akan datang. Jangan kita hadapi dengan kekuatan daging, tetapi mari biar kita mengandalkan Tuhan. Jangan kita merasa kita teguh berdiri. Firman Allah katakan berhati-hatilah. Kalau kita merasa diri mampu, kita merasa diri teguh, kita merasa diri kuat untuk menghadapi hari esok, firman Allah peringatkan kepada kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita jatuh. Kekuatan perlindungan kita hanya daripada Tuhan. Manusia kita tidak mampu menghadapi apapun dengan kekuatan kita menghadapi hari esok. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10, baik sekali kalau kita membaca ini agar supaya jangan kita mengandalkan, jangan kita merasa kita mampu di dalam menghadapi hari esok. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau kita merasa diri kita teguh, kita merasa diri kita kuat menghadapi, firman Allah katakan justru nanti dia jatuh. Di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12. Baik, kita baca itu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-12. Silakan mari. Sebab itu siapa yang menyangka? Nah, sebab itu siapa yang menyangka? Hanya menyangka. Sebab itu siapa yang menyangka terus Bahwa ia teguh berdiri. Nah, bahwa dia teguh berdiri, dia merasa diri kuat, dia merasa diri mampu untuk menghadapi hari esok. Kita tidak tahu apa gerangan yang akan menimpa, apa yang akan terjadi pada hari esok. Itulah sebabnya jangan kita merasa saya mampu menghadapi. Kita mohon kepada Tuhan hari-hari yang akhir ini. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau berlindung, kita mau mengandalkan Tuhan. Untuk kita tidak merasa diri saya mampu Tuhan, dengan segala apa yang saya miliki, dengan segala apa yang kita punyai. Tidak ada suatu kebanggaan bagi kita, tidak ada suatu kekuatan bagi kita untuk kita menghadapi hari esok. Dan biar kita mohon kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan sekali lagi, mari. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah jangan dia jatuh. Seringkali kita mungkin menyangka bahwa kita kuat. Dengan pandemi COVID-19, berapa banyak orang merasa mungkin mampu, merasa diri kuat. Ya, tetapi toh akhirnya apa yang menimpa pada kehidupan seperti itu, ketika dia merasa diri mampu, merasa diri kuat, tetapi biar kita mau berserah kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan. Sebab dikatakan, jangan kita menyangka kita teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan ia jatuh. Jangan kita menggunakan kekuatan daging kita, baik dalam kita melayani Tuhan, dalam kita beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kita harus mohon selalu kekuatan daripada Tuhan. Setiap hari kita harus memohon kekuatan dari Tuhan. Setiap kali kita bangun pagi, kita berdoa, kita mohon kekuatan yang baru dari Tuhan di dalam menghadapi hari esok, dalam menghadapi hari yang baru lagi. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan menimpa. Setiap kita bangun pagi hari, kita datang mohon kepada Tuhan, supaya bukan dengan kekuatan kita menghadapi hari esok. Hari yang baru bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan kita, tetapi kekuatan itu ketika kita memohon kepada Tuhan, mohon kekuatan yang berlimpah-limpah itu datang daripada Tuhan. Setiap kita bangun, kita mohonkan itu kepada Tuhan. Sekalipun kita mungkin banyak sedang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan, sedang diperhadapkan dengan duka cita, bahkan apa saja yang kita alami, dan sampai saat ini kita boleh ada pengalaman-pengalaman yang tidak baik mungkin kita bisa juga lalui.
Segala sesuatu yang tidak baik mungkin kita bisa hadapi dalam pergumulan kita, persoalan masalah kita. Tetapi toh kalau sampai saat ini kita boleh ada, itu oleh karena kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Tuhan. Tuhan mau berikan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari, biar jangan kita merasa diri kuat ya dalam menghadapi hari esok. Sebab kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan. Acap kali kita menghadapi suatu pengalaman mungkin, ketika kita diperhadapkan dengan suatu persoalan, ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah, tetapi tanpa kita menyangka, toh kita bisa melalui persoalan itu, kita bisa melalui masalah pergumulan yang mungkin kita hadapi pada waktu itu. Itu semua oleh karena kekuatan daripada Tuhan. Mungkin setelah itu kita berkata, kok bisa saya bisa melalui persoalan masalah itu. Pada saat pengalaman itu terjadi dalam kehidupan kita, kita merasakan bagaimana kekuatan yang berlimpah-limpah yang berasal dari Tuhan itu Dia berikan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hari-hari ini kita banyak berserah, kita banyak mengandalkan Tuhan. Kita bergumul selalu, Tuhan, tanpa Engkau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita jangan merasa diri kita kuat, nanti akan jatuh. Kita mohon kekuatan yang berlimpah-limpah itu Tuhan curahkan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab ketika kita menghadapi sesuatu, apapun yang kita hadapi, kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, maka kita akan merasakan kekuatan yang berlimpah-limpah itu daripada Tuhan, daripada firman Allah. Itulah sebabnya kita menghargai setiap benih firman Allah yang selalu kita dengarkan dalam pengembalaan. Firman Tuhan yang selalu dinyatakan kepada kita, itu kekuatan kita dalam menghadapi hari-hari yang terakhir ini, di zaman akhir ini. Dan kita mohon selalu Tuhan nyatakan selalu kekuatan itu dalam kita menghadapi hari esok, bukan dengan kekuatan kita, tapi dari kekuatan daripada Tuhan yang berlimpah-limpah. Bukan saja kekuatan, tapi kekuatan yang berlimpah-limpah. Itu berasal dari Allah, berasal dari firman Allah. Kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, biar kita memandang kepada Tuhan, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perjalanan hari-hari akhir yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan ya dalam dunia ini, bahkan juga perjalanan hidup kita. Jangan kita merasa, oh saya mampu, saya kuat, saya bisa, bahkan sampai berkata, oh tanpa Tuhan pun, tanpa firman pun. Ya, tetapi mari biar kita belajar, ya benar Tuhan, biar kiranya kekuatan yang berlimpah-limpah Engkau curahkan, Engkau nyatakan dalam kehidupanku. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Iya, haleluya. Terus? Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan. Iya, teruskan. Kesesakan dan kesukaran. Terus? Dalam menanggung dera. Dalam menanggung dera. Terus? Dalam penjara. Iya, teruskan. Dan kerusuhan. Iya, terus? Dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Iya, teruskan. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati. Iya, terima kasih. Sampai di dalam kemurahan hati. Ya, umat Tuhan, kita menghadapi semuanya itu dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari yang akhir ini. Saudara, bukan dengan kita mengandalkan kekuatan kita, jangan. Tapi kita mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, supaya kita mampu di dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan kita. Firman Allah itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan saja firman Allah, tetapi juga Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu juga memberikan kekuatan kepada kita. Kita mohon kepada Tuhan, kita membutuhkan Roh Kudus
Di hari-hari yang terakhir, firman Allah dan Roh Kudus berjalan bersama-sama. Itu harus menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita. Ketika kita menghadapi tekanan, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pencobaan, ketika kita menghadapi tantangan apapun itu, kita mengandalkan firman, kita mengandalkan Roh Kudus. Sebab Roh Allah, Roh kekuatan, bukan dengan kekuatanku, kata firman Tuhan, tetapi oleh karena Roh Kudus. Di dalam Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam, ya, kita melihat di dalam kitab Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Jangan dengan kekuatan kita dalam menghadapi hari esok, tapi lewat kekuatan daripada Tuhan dan kekuatan daripada Roh Kudus itu. Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Mari silakan. Maka berbicara ia, katanya, inilah Iya. firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Iya, terus? Bukan dengan keperkasaan, Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kemampuan, bukan dengan kekuatan kita. Terus? dan bukan dengan kekuatan, Iya. melainkan dengan Rohku. Dan melainkan dengan Rohku, melainkan dengan Roh Kudus. Ya, firman Allah dan Roh Kudus itu harus menjadi kekuatan kita dalam kita menghadapi hari-hari yang terakhir ini, hari esok, hari yang ada di depan kita. Bukan dengan kemampuan, kebisaan, dengan kekayaan, dengan apa saja, ya bukan, tetapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus itu yang harus kita alami, saudaraku sekalian. Terus mari, Firman Tuhan semesta alam. firman Tuhan semesta alam. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku. Kubur besar itulah Roh Kudus. Ya, saudaraku sekalian, itu yang menjadi pegangan kita di hari-hari yang terakhir ini. Jangan dengan kekuatan kita, jangan dengan kebisaan kita, dengan apa yang kita miliki, jabatan, harta, kekayaan, kedudukan, itu semuanya akan musnah, akan berubah. Lihat saja keadaan dunia sekarang, ya, keadaannya tidak seperti biasa lagi. Terjadi suatu perubahan, tidak ada kekuatan kita menghadapi ini selain kita berpegang kepada firman Allah. Itu kekuatan kita, berpegang kepada Roh Kudus, untuk supaya Roh Kudus tuntun, firman Allah menuntun setiap perjalanan hidup kita, supaya kita mampu di dalam menghadapi hari esok. Apapun yang kita hadapi, mungkin biar kita belajar berserah kepada Tuhan. Kita belajar mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya, mengandalkan pribadi Tuhan di dalam kita menghadapi apapun. Sebagaimana perwira Kapernaum yang kita sudah dengar, katakan sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Sebab dia tahu lewat perkataan firman Allah itu ada kuasa. Janji Tuhan itu, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari yang terakhir ini, mungkin kita banyak mendengarkan firman, tapi seringkali kita mengenyampingkan firman Allah. Kita menggunakan kekuatan kita menggunakan kemampuan kita ketika kita menghadapi segala sesuatu. Seringkali firman Allah kita kesampingkan. Padahal apa yang Tuhan firmankan, firman Allah itu berkuasa. Ya, mengapa kita harus berpegang kepada firman Allah? Saudaraku sekalian, mengapa kita harus meyakini firman Allah itu? Ya, sebab kalau kita membaca, ya, mengapa kita harus meyakini, mempercayai firman Tuhan itu, janji-janji Tuhan itu? Sebab ada 3 alasan mengapa kita, saudaraku sekalian, harus begitu yakin, kita harus begitu percaya, sama seperti perwira Kapernaum yang sudah kita sama-sama dengarkan. Katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh.
Tidak banyak perkataan firman Allah, sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh, kata firman Allah. Sebab dia meyakini, dia percaya. Dan ini alasan mengapa kita harus meyakini. Yang pertama, kita membaca itu di dalam Mazmur 33 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 33 ayatnya yang keempat. Ini firman Allah merupakan kekuatan bagi kita. Saudaraku sekalian, di dalam kita menghadapi hari esok, bukan dengan kekuatan kita. Jangan kita membanggakan diri dengan apapun yang kita miliki, kedudukan, jabatan, kekayaan, harta dan sebagainya. Biar pandangan kita hanya memandang kepada Tuhan, memandang kepada firman-Nya. Kita percaya apa yang sudah kita dengar dalam pengembalaan selama ini. Ketika kita menghadapi sesuatu, saya percaya Tuhan. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, dalam Mazmur pasal 33, sebab perkataan Tuhan itu tepat dan benar, ya. Mazmur pasal yang ke-33 ayatnya yang keempat terlebih dahulu. Mazmur 33. Jadi ini alasan yang pertama. Mengapa kita harus percaya, kita yakini akan firman Allah. Sama seperti perwira Kapernaum. Dia meyakini, dia percaya. Katakan sepatah kata saja. Kita banyak menerima firman, tapi mungkin seringkali kita hanya cukup mendengar saja. Tapi seringkali kita meragukan firman Allah, umat Tuhan. Jadikan firman Allah ini suatu pengalaman dalam kehidupan kita, sehingga kita merasakan kuasa daripada firman Allah itu. Kita alami dalam setiap perjalanan hidup kita, termasuk juga hari esok, supaya kita tidak berbangga dengan kekuatan, dengan kemampuan, dengan apa yang kita miliki. Mazmur pasalnya ke-33 ayatnya yang keempat dan ayat yang ke-9. Silakan, mari. Sebab firman Tuhan itu benar. Nah, sebab firman Allah itu benar, dia tidak dusta. Apa yang sudah kita dengar firman Tuhan, janji-janji Tuhan itu benar, tidak dusta. Terus segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Nah, segala sesuatu dia kerjakan dengan kesetiaan. Dia tidak berdusta. Ini alasan yang pertama. Mengapa kita harus percaya, kita harus meyakini firman Allah itu. Sebab firman Tuhan itu benar. Dan segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan, umat Tuhan. Berbeda dengan manusia. Tetapi Tuhan, apa yang dia firmankan itu, dia akan genapi. Apa yang dia firmankan itu akan jadi. Ini alasan mengapa kita harus yakin, kita harus percaya akan firman Tuhan. Katakan sepatah kata saja. Itu yang dikatakan oleh perwira Kapernaum pada hari Minggu yang kita sudah dengar. Ayatnya yang ke-9, mari. Sebab dia berfirman. Nah, sebab Tuhan yang berfirman, terus maka semuanya jadi. Maka semuanya jadi, umat Tuhan. Dunia ini diciptakan hanya oleh karena firman. Ya, mari menghadapi hari esok, biar kita mengandalkan bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kepandaianku, sekalipun mungkin kita orang pintar, dengan kebisaanku, dengan kekuatanku Tuhan, tapi dengan firman yang selama ini kita dengar. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, di hari-hari yang terakhir. Kita sudah banyak mendengar firman. Itu berkuasa untuk menyelamatkan kehidupan kita dalam menghadapi berbagai perkara. Ayat 9 sekali lagi. Sebab dia berfirman. Sebab dia yang berfirman, terus maka semuanya jadi. Maka semuanya jadi. Dengar baik. Terus dia memberi perintah. Dia yang memberi perintah. Terus maka semuanya ada. Maka semuanya ada. Ini alasan pertama. Kita harus meyakini, kita harus percaya kepada firman. Dia bukan berdusta. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-28.
Roma pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-28. Sebab apa yang telah difirmankannya Ya, terus akan dilakukan Tuhan di atas bumi. ya, apa yang difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi ini. Terus Sempurna dan segera. sempurna dan segera. Firman Allah menjadi kekuatan kita menghadapi hari esok. Firman yang tinggal dalam kehidupan kita itu merupakan suatu harta yang sangat besar, yang tinggal dalam bejana hidup kita, yang mudah rapuh, yang mudah hancur. Isi terus hidup kita ini dengan firman Tuhan, dan kita bersandar kepada kekuatan firman Allah itu, kekuatan daripada Tuhan yang seringkali bertentangan dengan logika dan pikiran manusia kita. Padahal itu merupakan kekuatan dalam kita menghadapi hari esok. Tolong kita kembali di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Tapi harta ini kami punyai dari bejana tanah liat. Harta itu apa? Ini firman Allah yang kita punyai dari bejana tanah liat. Kehidupan kita yang mudah rapuh, umat Tuhan, yang mudah pecah, yang mudah hancur, yang mudah retak. Ketika kita menghadapi apapun, itulah sebabnya kita harus diisi bejana dari tanah liat ini. Harus diisi dengan harta yang rohani, harta yang kekal. Itulah firman Allah. Sekali lagi mari. Tetapi harta ini kami punyai terus dalam bejana tanah liat. Teruskan. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah. Itu tadi saya katakan. Bukan saja kekuatan yang Tuhan berikan, tetapi kekuatan yang berlimpah-limpah di dalam menghadapi hari esok. Bukan saja kekuatan semata-mata, tapi firman Allah kata kekuatan yang berlimpah-limpah kita miliki. Kita tidak mampu dengan kehebatan manusia kita. Lihat saja dengan pandemi COVID-19 ini. Kita yang hadir di ruangan ini, mereka yang beribadah di rumah masing-masing, bukan hanya sekedar kita menonton, tidak. Tapi kita beribadah, kita membutuhkan Dia, harta yang besar. Itulah firman Allah. Untuk Dia nyatakan kekuatan yang berlimpah-limpah berasal daripada Dia. Teruskan mari. Berasal dari Allah. Ya, berasal daripada Allah. Terus, bukan dari diri kami. Bukan dari diri kekuatan manusia kami. Ketika kita menghadapi sesuatu, oleh karena kita menghargai firman Allah, menghadapi hari esok, ada suatu kekuatan yang berlimpah-limpah yang Tuhan anugerahkan kepada mereka yang menghargai firman-Nya. Teruskan mari. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Terus kami habis akal, namun tidak putus asa. Ya, terima kasih. Saudara baca selanjutnya. Berapa banyak orang putus asa saat ini? Baik dalam pekerjaan, usaha, seakan-akan terbatas. Kepada siapa? Tidak ada kekuatan. Tapi saya percaya setiap kita yang hidup ini, yang bagaikan bejana tanah liat yang mudah rapuh, kita selalu mohon Tuhan, isi terus
Dan kita praktekkan firman Allah itu. Yang kita dengar, kita lakukan. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Allah. Dan kita kuat, bukan oleh karena kekuatan kita menghadapi hari esok. Itu berasal daripada Allah. Bukan dari diri kami, firman Tuhan katakan. Kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, berasal dari firman Allah, bukan dari diri kami, kata firman Tuhan. Jadi jangan kita membanggakan diri kita menghadapi hari esok. Oleh karena kita mungkin memiliki apa sehingga menjadi suatu pegangan kita, jangan. Tapi kita berpegang kuat kepada pribadi Tuhan lewat firman-Nya. Jangan kita lepaskan firman Allah, jangan kita lepaskan Roh Kudus. Itu berkuasa. Ini alasan pertama mengapa kita harus yakini, kita harus percaya kepada firman Allah. Sebab apa yang Dia katakan itu, firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab Dia yang berfirman, maka semuanya jadi. Yang kedua, alasan kedua mengapa kita harus meyakini, kita harus percaya kepada firman Allah. Saudaraku sekalian, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17, ya, sebab Tuhan sudah mengikat dirinya dengan sumpah. Tentu kita diajarkan untuk tidak bersumpah. Kalau Tuhan bersumpah atas dirinya sendiri, ya, sebab setelah Tuhan tidak ada lagi, Dia yang paling tinggi. Ya, di dalam Ibrani pasal 6 ayat 17 saja, ya. Ibrani pasal yang ke-6. Ini yang kedua, saudaraku sekalian, sebab Dia sudah bersumpah, ya, bahwa apa yang dia sudah ikatkan dirinya dengan sumpah, segala apa yang Dia janjikan itu. Itulah sebabnya mari kita yakini, kita percaya Dia bukan pendusta. Dan apa yang Dia firmankan akan jadi. Ibrani pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. Silakan, mari. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka, ya, teruskan, yang berhak menerima janji itu, terus akan kepastian putusannya. Ya, akan kepastian pasti. Jangan kita ragukan. Seringkali kita menggunakan kekuatan kita, seakan-akan firman Tuhan, kayaknya tidak berhasil. Oh, tidak. Kita harus ada pengalaman dengan firman Allah. Nah, kalau Dia berfirman, apa yang Dia janjikan, Dia bukan pendusta. Ya, terus mari. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, umat Tuhan. Terus, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, iya, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Ya, Allah tidak mungkin berdusta. Ya, terus kita yang mencari perlindungan, ya, beroleh dorongan yang kuat. Ya, kita yang mencari perlindungan. Ya, hari Minggu kita sudah mendengar. Ya, kita harus mohon selalu hanya dari Tuhan. Perlindungan kita menghadapi hari esok. Terus mari. Beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan. Ya, untuk menjangkau pengharapan. Terus yang terletak di depan kita. Yang terletak di depan kita. Perjalanan rohani kita sampai kita dibawa masuk ke dalam kesempurnaan. Apapun yang kita hadapi, badai topan yang bergelora, hari esok, berjalanlah bersama dengan Tuhan di dalam kekuatan Tuhan, dalam kekuatan firman-Nya. Terus pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Ya, sauh yang kuat, jangkar yang kuat. Terus dan aman bagi jiwa kita. Aman. Ya, teruskan. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Iya, sampai di belakang tabir. Sampai kepada kesempurnaan. Tuhan membawa kita ke sana. Meskipun kita harus diperhadapkan dengan apapun, tapi ada kekuatan. Terus di mana Yesus telah masuk
sebagai perintis bagi kita. Iya. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, terima kasih. Jadi ini alasan yang kedua. Kita harus yakini, kita harus percaya firman Allah. Kita banyak mendengar firman Tuhan, tapi biar ini menjadi suatu pengalaman dalam kehidupan kita. Jangan kita ragukan umat Tuhan. Menjadi suatu pegangan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, alasan yang ketiga, saudaraku sekalian, mengapa kita harus percaya, kita meyakini? Sebab Tuhan itu tidak berdusta. Itu kita sudah baca tadi, saudaraku sekalian. Firman Allah, bukan saja firman Allah, tapi juga Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan manusia kita, dengan kebanggaan, dengan keperkasaan kita, apapun yang kita miliki, tetapi dengan Roh-Ku, kata Tuhan, dengan Roh Kudus. Ini yang menjadi pegangan kita. Sidang jemaat umat Tuhan, kalau kita ingat apa yang Tuhan serukan kepada sidang jemaat Philadelphia, baik sekali kalau kita melihat ini. Sidang jemaat yang kecil, tapi mereka menuruti firman Allah. Mereka tetap tekun di tengah-tengah penderitaan. Kemudian Tuhan nyatakan, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang menjadi pegangan kita di hari-hari ini? Oleh karena kita mudah, kita kuat. Oleh karena saya memiliki ini, memiliki itu sehingga saya kuat. Itu yang menjadi pegangan kita. Tapi mari, Tuhan, kita boleh pintar, harus. Kita boleh miliki ini, miliki itu dan sebagainya. Tapi itu bukan suatu pegangan kita. Amat terlebih dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang sudah ada di ambang pintu. Sidang jemaat yang kecil Philadelphia, Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan orang lain mengambil mahkotamu. Jangan dilepaskan itu. Ketika menghadapi segala sesuatu, berpegang kepada firman Allah. Dia iya dan amin. Apa yang dia firmankan itu akan jadi. Wahyu pasal yang ketiga saja. Tuhan mengasihi kehidupan kita, umat Tuhan. Ke depan, bukan lagi kita mengandalkan kekuatan. Ampuni saya Tuhan. Seringkali saya menyampingkan firman-Mu, saya menggunakan kemampuan kekuatan saya. Amat terlebih dalam menghadapi kedatangan Tuhan yang sudah berada di ambang pintu. Apa yang menjadi pegangan kita di hari-hari yang terakhir ini? Ya, dengan firman Allah dan Roh Kudus. Wahyu pasalnya yang ketiga. Kitab Wahyu, kitab nubuatan, pasalnya yang ketiga. Ini kitab yang banyak kebahagiaan, kitab kebahagiaan. Ya. Yang Tuhan nyatakan di sana. Asalkan kita mau berpegang kepada sidang jemaat di Asia kecil, sidang jemaat Philadelphia. Di mana kekuatan mereka? Mereka menuruti firman Allah. Dan Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu. Kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11 terlebih dahulu. Kitab Wahyu pasal 3, ayatnya 11, mari. Aku datang segera. Nah, aku datang segera. Apalagi dengan peristiwa-peristiwa di zaman akhir, tanda-tanda zaman. Kedatangan Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan gereja akan dibawa, disingkirkan. Sudah semakin mendekat, sudah berada di ambang pintu. Apa yang menjadi pegangan kita menjelang kedatangan Tuhan? Saat suara pada tengah malam berseru, tengok mempelai datang. Apa yang menjadi kekuatan kita? Sekali lagi mari
Aku datang segera. Aku datang segera. Terus? Peganglah apa yang ada padamu. Ini yang kedua. Yang pertama, aku datang segera. Tanda-tanda zaman. Waktu-waktu ini bukan waktu untuk kita bermain-main, membuang-buang waktu, tidak. Kesempatan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kesempatan banyak kita merendahkan diri kepada Tuhan. Oh Tuhan, siapa saya? Saya hanya bejana, tanah liat yang mudah hancur, yang mudah pecah, Tuhan. Saya harus diisi dengan kekuatan yang berlimpah-limpah itu yang berasal dari Allah. Itulah firman Allah dan Roh Kudus. Menjadi suatu pegangan kita menghadapi hari di mana Tuhan akan segera datang kedua kali. Aku datang segera. Dan yang kedua, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, peganglah apa yang ada padamu. Dan yang ketiga, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Sayang bukan? Perjuangan dalam kita mengiringi Yesus menjadi umat Tuhan mungkin kemudian gagal oleh karena kita menggunakan kekuatan pemikiran, kemampuan dengan segala kebisaan manusia kita. Harus pupus harapan kita oleh karena kita tidak meyakini lagi, mungkin meragukan akan firman Tuhan. Ini harus menjadi suatu pegangan kita di hari-hari yang terakhir ini. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkotamu. Hanya firman Allah dan Roh Kudus yang menjadi kekuatan kita di hari-hari di depan kita. Kekuatan daripada firman ini yang harus menjadi pegangan kita. Kita banyak menerima, kita berterima kasih Tuhan, siapa saya boleh menikmati firman-Mu. Siapa saya Tuhan yang boleh menikmati Roh-Mu yang kudus. Hanya firman Allah dan Roh Kudus yang dapat melepaskan kita nanti dari maut, kebinasaan pada hari kemurkaan Allah itu tiba. Hanya dengan firman Allah, Roh Kudus, kebenaran yang akan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya biar kita hidup dalam kebenaran. Berpeganglah kepada kebenaran. Firman Allah itu kebenaran, Roh Kudus itu kebenaran. Suami harus berpegang kepada kebenaran, istri harus berpegang kepada kebenaran, anak-anak harus berpegang kepada kebenaran. Firman Allah dan Roh Kudus. Sebab tidak ada yang bisa meluputkan kita nanti di hari di mana kemurkaan Tuhan akan dinyatakan. Amsal pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-4 kita melihat, saudaraku sekalian, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Pada hari kemurkaan apapun yang kita miliki, yang mungkin tadinya kita andalkan selama ini, jangan sampai timbul suatu penyesalan. Kita masih bisa mendengarkan firman Allah. Pada hari kemurkaan, apapun yang manusia miliki, jabatan, kekayaan, pangkat, kedudukan, harta, dikatakan sekali lagi, pada hari kemurkaan, ya, harta tidak berguna. Harta tidak berguna, terus Tetapi kebenaran itu terus melepaskan orang dari maut, melepaskan orang dari kebinasaan. Kebenaran firman Allah itu melepaskan orang dari kebinasaan, dari maut. Roh Kudus itulah roh kebenaran. Ini yang harus menjadi pegangan kita. Dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-17, mari. Apa itu kebenaran? Nah ini tadi yang harus menjadi pegangan kita di hari-hari yang terakhir ini. Injil Yohanes pasal yang 17 ayat yang ke-17, silakan.
Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ya, firman Allah mau menguduskan kita, menyucikan kita. Terus Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tadi dikatakan Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Firman Allah adalah kebenaran. Biar firman Allah ini kita bukan hanya dengar, tapi kita mau melakukan setiap firman yang kita dengarkan. Seperti sidang jemaat Philadelphia, mereka menuruti meskipun mereka tidak ada kekuatan apa-apa, kecil, tapi mereka mau menuruti kebenaran itu. Ya, firman Allah adalah kebenaran. Ini harus kita pegang. Roh Kudus juga adalah kebenaran. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6. Suratan 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Mari silakan. Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah. Terus, yaitu Yesus Kristus. Ya, teruskan. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Teruskan. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Mengapa? Terus? Karena roh adalah kebenaran. Sebab roh yang besar adalah kebenaran. Sidang jemaat Philadelphia, Tuhan katakan, peganglah apa yang ada padamu. Bukan dengan kekuatan kita lagi. Kita boleh bekerja, sekolah, milik ini boleh, silakan. Tapi dengar baik, itu tidak bisa menolong kita nanti hari esok dengan kekuatan itu, kekuatan daging. Tapi hanya dengan firman Allah dan Roh Kudus. Saudara lihat 5 gadis yang bijaksana, apa yang mereka pegang ketika menyongsong kedatangan Tuhan, ketika menyongsong mempelai laki-laki surga. Tengok mempelai datang, yang mereka pegang itulah pelita dan minyak. Firman-Mu adalah pelita, kata Mazmur pasal 119, dan minyak itulah Roh Kudus. Itu yang menjadi pegangan daripada 5 gadis yang bijaksana menghadapi tengah malam puncaknya dosa. Menjadi pegangan kita itulah firman Allah dan Roh Kudus. Sedikit lagi kita lihat saja Injil Matius pasal yang ke-25, untuk kita semakin mengasihi Tuhan dalam firman-Nya, untuk kita mengandalkan Tuhan dalam firman-Nya, dalam Roh Kudus. Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat 13. Mari silakan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis. Terus yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, teruskan. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Terus gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Iya, teruskan. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam budi-budi mereka. Baca selanjutnya itu di rumah. Gadis-gadis yang bijaksana, apa yang menjadi pegangan mereka? Itulah pelita dan minyak. Dalam Amsal 6 ayat 23, perintah itu adalah pelita. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, mari kita lakukan. Amsal pasal 6 ayat yang ke-23. Ini yang harus menjadi pegangan kita, umat Tuhan. Peganglah apa yang ada padamu, sidang jemaat Philadelphia. Terus? Karena perintah itu pelita. Nah, karena perintah itu pelita. Kepada suami, Tuhan memerintahkan untuk mengasihi istri. Istri mengasihi suami. Anak-anak menghormati orang tua. Itu merupakan suatu perintah untuk kita lakukan. Ini harus menjadi pegangan kita di hari-hari yang akhir. Kita mohon kepada Tuhan, biar kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah lewat firman dan Roh Kudus. Asalkan kita jangan sampai melepaskan firman Allah dan Roh Kudus ketika kita menghadapi sesuatu. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, umat Tuhan. Sebagaimana yang kita sudah dengar, janganlah memuji diri karena esok hari. Dengan kata lain, jangan kita menggunakan kekuatan kita di hari esok.
Karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Bawa bejana hidup kita untuk berpegang kepada firman yang selalu ditaburkan di tempat ini. Roh Kudus, biar hati kita penuh dengan firman Allah, hati kita penuh dengan Roh Kudus untuk memenuhi setiap langkah perjalanan hidup kita di hari-hari yang terakhir ini. Untuk kita tetap bersandar, sebab Tuhan adalah merupakan kekuatan kita, firman Allah adalah kekuatan kita, Roh Kudus merupakan kekuatan kita. Ada suatu jaminan untuk kita menghadapi hari esok yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tempat kita masing-masing. Roh Kudus bisa menjangkau kita di rumah kita. Firman Allah yang sudah kita dengar, bahkan waktu-waktu yang lalu banyak, berpeganglah kepada firman pengajaran, pada Roh Kudus dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Biar bersama dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, kita melewati hari yang ada di depan kita. Kita tetap berpegang kepada firman, kepada Roh Kudus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Kita nyanyikan dengan tundukkan kepala yang ada di rumah, di tempat ini. Oh, Allah bekerja, Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu, aku ragukan kasih-Mu, kasih-Mu. Sekali lagi, Engkau ada bersamaku. Yakinkan dalam hidup kita, Tuhan bersama dengan kita. Engkau ada bersamaku, bersamaku. Oh haleluya. Di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan, tak pernah kau biarkan ku sendiri, ku sendiri. Kekuatan di jiwaku. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu, tak pernah kuragukan. Kita angkat kedua tangan kita yang ada di rumah semua. Haleluya, yang ada di tempat ini bersama-Mu Bapa. Bersama. Jangan kita menggunakan kekuatan kita menghadapi hari esok, Tuhan. Berpeganglah kepada firman Allah, kepada Roh Kudus. Oh haleluya. Dalam kita melewati hari-hari yang ada di depan kita, hari-hari yang akan kita lalui bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Teguhkan hatiku, amin. Engkau yang bertindak
memandang kepada Tuhan. Biar kita berpegang kepada firman Allah, berpegang kepada Roh Kudus. Pastikan hari-hari akhir itu kita tidak bekerja, tidak melakukan dengan kekuatan kita. Sekali lagi bersama-Mu Bapa, ku hadapi, ku lewati semua hari esok bersama-Mu. Bapa, jangan kita putus asa, Tuhan. Apapun persoalan dan masalah yang kita hadapi saat ini, lewatilah bersama dengan Tuhan. Berpeganglah kepada firman, berpeganglah kepada Roh Kudus. Itulah kekuatan kita, kekuatan di dalam Tuhan yang berlimpah-limpah itu. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Jikalau bencana hidup kami ini, Engkau selalu nyatakan firman-Mu, suatu harta yang besar, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal daripada Tuhan. Di dalam kami menghadapi hari esok, Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami menyimpang dari firman-Mu, seringkali Tuhan, haleluya, kami tidak berjalan di dalam firman-Mu dan Roh Kudus. Kami mengikuti kehendak daging kami mengandalkan kekuatan kami. Haleluya, haleluya. Biar kiranya Engkau menyucikan kami, Engkau mengampuni kehidupan kami lagi Tuhan. Haleluya. Agar kami ada kekuatan yang baru ketika kami menghadapi hari esok di depan kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau menjangkau setiap kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami Tuhan. Haleluya. Kami mau kembali kepada firman-Mu, kekuatan firman-Mu, kekuatan Roh Kudus itu menjadi pegangan kami lagi di hari-hari yang terakhir ini, di hari esok Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu percaya setiap kami yang mendengarkan firman-Mu akan bekerja, haleluya, baik dalam ruangan rumah Tuhan saat ini maupun mereka yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, haleluya, haleluya, menjangkau setiap kehidupan kami semua, sehingga kami percaya, kami yakini, kami tidak ragu lagi untuk menghadapi hari esok. Kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, firman-Mu dan Roh Kudus-Mu menjadi suatu pegangan kami, bukan lagi dengan kekuatan manusia kami, apa yang kami miliki tidak Tuhan. Haleluya, ampuni kami, tetapi Tuhan kami mau berjalan bersama Tuhan, berpegang kepada firman dan kepada Roh Kudus yang berasal daripada-Mu Tuhan. Perintah-perintah-Mu Tuhan, firman-Mu, biar Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya, bahkan kami semua umat-umat Tuhan. Terima kasih memberkati kehidupan kami semua. Kau mengasihi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengasihi kehidupan kita semua. Sebelum kita akan menerima berkat daripada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, asalkan kita tetap berpegang kepada firman Allah dan berpegang kepada Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita mau menyanyikan satu pujian, musim akan selalu berganti. Haleluya. Biar kita juga mau berdoa bagi mereka yang Tuhan perpanjangkan umur di dalam minggu ini. Kasih Tuhan tetap abadi, haleluya, tak akan berubah sampai selamanya. Biar kita percaya, tetap percaya.
yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara. kita akan mengakhiri, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan selalu menolongku. Selalu Haleluya. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh akan hasil izinmu. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku Dan bersama kita tundukkan kepala. Kami percaya Tuhan, hari esok kami berjalan bersama dengan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan kami yang berpegang kepada firman Allah dan yang berpegang kepada roh-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati mereka-mereka yang diperpanjang usia dalam minggu ini, saudara-saudara kami Tuhan, baik Valencia Takapaha, juga saudara kami Kane Teis, dan juga Bapak Deki Balango, Bapak Erwan Kristanto, yang Engkau sudah perpanjangkan usia ya Tuhan. Biar kiranya firman Allah yang didengarkan pada hari ini menjadi suatu kekuatan bagi mereka di dalam menghadapi esok. Dan pemeliharaan Tuhan akan Tuhan selalu nyatakan atas kehidupan mereka, terutama pemeliharaan secara rohani. Demikian pula kami seluruh sidang jemaat-Mu, dari Bapak Gembala, bahkan kami umat-umat-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih bangsa dan negara kami selalu serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari presiden, para menteri, gubernur, semua sampai pada tingkat daerah Tuhan. Hikmat kebijakan dari surga Engkau nyatakan atas pemerintah kami. Bahkan kami semua umat-umat-Mu dalam menghadapi COVID-19, Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kekasihku sekalian, terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta damai sejahtera daripada Tuhan, dalam berkat daripada Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, senantiasa menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami akhiri dan kami tutup ibadah kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita sudah selesai. Saya sampaikan selamat siang. Sampai kita bertemu kembali pada ibadah selanjutnya.